Lantunan ayat-ayat suci mulai terdengar dari masjid di seberang taman kota, ketika Nadia baru saja memarkirkan motor matic merah andalannya di depan rumahnya yang sederhana. Semilir angin sore membawa aroma ayam goreng dan melati dari pot-pot di depan warung ibunya. Nadia dengan cekatan mematikan mesin motornya, lalu membantu Ari turun, dan menuntunnya menuju teras rumahnya yang berlantai keramik putih. Ari melangkah perlahan, napasnya terasa sedikit tertahan di dada. Jantungnya berdebar lebih kencang, tangannya bahkan sedikit berkeringat meski udara sore itu cukup sejuk. Ini adalah kali pertama ia bersilaturahmi ke rumah Nadia, dan pikiran tentang kesan apa yang akan ia berikan kepada keluarga Nadia memenuhi benaknya. Nadia terus menggenggam tangan Ari menuju teras, seolah bisa merasakan kegugupan sahabatnya itu. Mereka berdua akhirnya duduk di kursi plastik berwarna hijau lumut, membahas pertemuan tadi sampai perjalanan pulang. Ari mulai merasa sedikit rileks. Kegugupannya perlahan mencair berkat kehadiran Nadia yang begitu menenangkan. Namun, ketenangan itu seketika buyar ketika sebuah suara yang begitu renyah tiba-tiba menyapa mereka dari arah pintu depan. Wah, ini pasti Kak Ari, iya. Kak Nadia sering banget ngomongin Kak Ari, loh. Suara itu meluncur deras, diikuti oleh tawa kecil yang menggoda. Sesosok gadis muda muncul dari balik pintu, senyum ceria merekah di bibirnya. Ternyata Kak Ari yang asli jauh lebih ganteng daripada foto yang biasa saya lihat di HP-nya Kak Nadia. Pantas saja Kak Nadia suka senyum-senyum sendiri sambil mandangin HP-nya. Ari terkejut, matanya membelalak sesaat sebelum ia berhasil menguasai diri. Ia hanya bisa menyengir. Tangannya refleks menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak gatal. Di hadapannya, seorang gadis muda dengan rambut sebahu dan mata yang berbinar menatapnya menggoda, walaupun Ari jelas-jelas tidak bisa melihatnya. Nadia, di sisi lain, tampak sedikit kesal sekaligus malu. Wajahnya merona merah. Kamu tuh, Diana, datang-datang enggak beri salam, langsung ngomong sembarangan saja. Sudah sana ke depan, bantu ibu jaga warung. Hardiknya, mencoba menyembunyikan kegugupannya di balik nada yang sedikit galak. Sosok perempuan muda yang ternyata Diana itu hanya tertawa lepas. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh omelan kakaknya. Ia mendekati Ari, lalu mengulurkan tangannya untuk bersalim. Assalamualaikum, Kak Ari, ucapnya dengan suara lembut, yang kontras dengan kekonyolannya barusan. Saya Diana, adiknya Kak Nadia yang paling cantik. Ia menambahkan embel-embel, paling cantik, dengan nada bangga yang kentara, membuat Ari tersenyum geli. Ari tersenyum tipis, kemudian membelai lembut kepala Diana yang sedikit menunduk, rambutnya terasa halus di bawah telapak tangannya. Wah, kakak jadi penasaran pengen lihat wajah cantiknya Diana, kata Ari, sedikit menggoda. Ia sedikit menjeda, lalu menambahkan dengan nada jenaka, tapi pasti masih lebih cantik wajah kakaknya Diana. Mendengar ucapan Ari yang tak terduga itu, Nadia langsung tertawa lepas. Ia menatap Ari dengan pandangan geli sekaligus tersipu, pipi putihnya sedikit berwarna merah jambu. Sementara itu, Diana langsung memonyongkan bibirnya, ekspresi kesal yang dibuat-buat terlihat jelas di wajahnya. Ah, Kak Ari curang, protes Diana dengan nada merajuk. Mentang-mentang habis dibonceng sama Kak Nadia, langsung bilang Kak Nadia lebih cantik daripada aku. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya sudah, aku mau ke depan dulu ya, Kak, bantu ibu. Kak Ari jangan lupa nanti ke depan nyobain ayam goreng buatan ibu yang terkenal paling enak di daerah sini, loh. Diana kembali menyunggingkan senyumnya, lalu bergegas menuju warung yang terletak persis di depan rumah mereka. Ari hanya mengangguk tersenyum, mengiyakan ajakan Diana.
Ia merasa terhibur dengan tingkah laku adik Nadia yang begitu ekspresif dan ceria itu. Setelah langkah kaki Diana sudah tidak terdengar lagi, Nadia pun menoleh ke arah Ari. Dengan senyum manisnya, ia membantu dan menuntun Ari untuk masuk ke dalam rumah. Ruang tamu rumah Nadia terasa lebih tenang, memberikan kesan hangat dan nyaman. Nadia membantu Ari duduk di sebuah sofa beludru berwarna biru tua, membuat Ari merasa punggungnya langsung nyaman bersandar di sandaran sofa yang lembut itu. "Saya ke dapur dulu ya, sayang," ucap Nadia dengan suara lembut, tatapan matanya penuh perhatian. "Mau buatin kamu es kopi putih biar haus dan gerahnya hilang." Ia menepuk pelan lengan Ari, lalu beranjak menuju dapur. Ari tersenyum dan mengangguk. "Iya, terima kasih, Nadia," jawabnya, merasakan kehangatan yang menguar dari setiap perhatian kecil yang Nadia berikan. Sepeninggal Nadia ke dapur, Ari mengambil ponselnya dari saku celana. Jari-jarinya dengan cepat membuka aplikasi pesan, berharap ada pesan singkat dari Ira atau Ita. Namun sayangnya, layar ponselnya hanya menampilkan kehampaan. Tidak ada pesan yang masuk dari Ira, kekasih disabilitas daksa kesayangannya. Ari menghela napas panjang, kemudian memejamkan mata sejenak membayangkan suara Ira. Suara kekasihnya yang selalu ceria itu, mampu membuatnya lebih bahagia dan bersemangat menjalani hidup yang tidak mudah ini. Setiap tawa Ira adalah melodi yang mengiringi langkahnya. Ia merindukan sentuhan lembut dan tatapan mata kekasihnya itu yang penuh cinta. "Semoga kamu di sana baik-baik saja sayang, amin," doa Ari dalam hati. Lamunan Ari yang begitu dalam itu pun seketika terhenti ketika terdengar suara Nadia yang menggoda. "Ayo, lagi mikirin siapa?" tanya Nadia. Ari tersentak kaget. Matanya terbuka lebar. Ia hanya bisa menyengir sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, tertangkap basah melamun oleh Nadia. Nadia kini sudah berdiri di depannya membawa nampan kecil. Ia lalu meletakkan segelas es kopi putih dan sepiring tahu isi hangat di meja depan Ari. Nadia pun duduk di sampingnya dan langsung memeluk pinggangnya erat, sambil merebahkan kepalanya di bahu Ari dengan nyaman. Ari bisa mencium aroma sampo Nadia yang begitu menyegarkan, memenuhi indera penciumannya. "Aku sudah lama menantikan saat-saat seperti ini, sayang," bisik Nadia dengan suara manja. "Hanya ada aku dan kamu." Ia sedikit mengangkat kepalanya, lalu mengecup pipi Ari lembut. Tangan Ari mulai mengelus-elus lembut rambut merah kepang dua Nadia itu, merasakan rambut Nadia yang begitu halus. Suasana hening seketika tercipta di antara mereka, hening yang penuh dengan kehangatan dan keintiman yang mendalam. Momen romantis dan penuh kehangatan itu pun seketika terhenti oleh Diana yang kembali muncul. "Peluk-peluk, cium-cium," seru Diana, diikuti tepuk tangan riang. Ia sudah berdiri di samping mereka, dengan senyum menggoda yang tak pernah pudar dari wajahnya. Nadia mendesah kesal lalu mengibas-ngibaskan tangannya ke arah adiknya itu, seolah sedang mengusir lalat. "Ah, kamu, pergilah sana, jangan ganggu urusan orang dewasa," hardik Nadia, wajahnya sedikit cemberut karena momen indahnya terusik. Diana hanya tertawa lepas mendengar omelan kakaknya itu, lalu berkata dengan suara lembut yang dibuat-buat, "Kak Nadia sama Kak Ari dipanggil tuh sama ibu. Katanya makan siang dulu, mumpung warungnya sedang sepi." Ari yang mendengar ucapan Diana itu tersenyum geli, lalu dengan nada bercanda berkata, "Wah, boleh juga tuh. Sekali-kali nyobain ayam goreng buatan calon mertua." Seketika, Diana dan Nadia tertawa lepas mendengar gurauan Ari itu. Nadia, yang pipinya masih sedikit merona, segera membantu Ari berdiri. Dengan langkah ringan, mereka bertiga pun berjalan beriringan menuju warung yang ada di depan rumah Nadia.
Begitu keluar dari pintu rumah, aroma ayam goreng yang begitu kuat dan harum langsung menyerbu indera penciuman Ari. Aroma gurih rempah-rempah yang digoreng garing itu langsung menggugah selera makannya yang entah mengapa tiba-tiba menjadi begitu besar. Ari tersenyum, membayangkan lezatnya hidangan yang akan segera ia santap.